Shalom, perkenalkan saya Suster Paula Dwi Handayani SSCC. Saya berkarya di Kota Batam pada saat ini. Saya Suster Tiar Simangunsong dari Sumatera Utara, Medan. Pernah dong waktu itu di paroki saya ada susteran, mereka itu banyak dan berpakaian putih seperti itu. Ya pikiran saya cuma kaget aja, terus penasaran kok mereka pakaiannya seperti itu putih, seperti yang ada di rumah sakit, tapi kok malah di gereja ya gitu. Terus juga mereka sih ngajar juga di sekolah, kebetulan di paroki kami itu ada sekolah dan para suster juga ada mengajar di sana. Waktu kecil saya bercita-cita ingin menjadi koat tentara wanita karena saya memang besar di lingkungan militer. Tapi cita-cita itu berubah. Setelah saya menerima komuni pertama, setiap melihat suster atau biarawati, hati saya seperti tidak tenang. Sejak saat itulah cita-cita untuk menjadi seorang suster itu datang dan pergi. Sampai akhirnya setelah bekerja, saya bergabung dengan Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Hati Tersuci Bunda Maria. Kalau cita-cita sih belum pernah ya mau jadi seorang suster. Sampai SMA, kuliah itu juga belum pernah punya cita-cita seperti itu. Cita-cita saya malah menjadi seorang guru dan juga wanita karir. Ketika saya bekerja di Pulau Batam, saya kan aktif di lingkungan saya dalam pelayanan sosial, mengunjungi, dan pelayanan itu sangat bukan mengganggu sih, tapi sangat menarik sekali. Dan di saat-saat itu juga saya mengalami seperti krisis panggilan, mau kemana saya seperti itu. Kok saya bahagia dengan pelayanan ini? Dan disitulah saya mulai mencari seseorang untuk bersharing. Dan kebetulan di paroki saya itu beberapa romo dan juga bruder berkenan untuk mendengarkan sharing saya. Jadi saya menceritakan apa yang terjadi dalam diri saya. Jadi pada tahun 2008, sehingga ada satu bruder juga meminta saya, mungkin setelah mendengarkan semua sharing saya, itu meminta untuk live in di sebuah susteran. Saya bingung kenapa saya ditawarin begitu. Terus akhirnya saya minta cuti dari perusahaan seminggu dan mencoba cari-cari biara. Dan nggak tahu, mungkin inilah kehendak Tuhan juga, seorang frater datang bertemu dengan saya, itu memberikan brosurnya suster SSCC. Oh, SSCC ya suster? Iya, terus waktu itu frater itu bilang, suster maaf, ini susteran SSCC nggak pakai jubah loh. Saya kaget dan hati saya itu kayaknya gimana gitu. Jadi langsung ya udah, saya lihat ada kontaknya suster, saya telepon, terus saya diterima menjadi untuk live in seminggu. Dan setelah itu dalam live in saya mengalami sesuatu yang berubah. Ketika itu saya mengikuti adorasi para suster, dan di situ saya mengalami ketenangan, kedamaian, juga ada rasa bahagia di sana, ada pemberian diri. Dan itu yang menjadi pertanyaan diri saya, apakah ini jalan hidup saya? Dan setelah melakukan adorasi selama di biara suster itu, saya semakin yakin dengan perjalanan saya. Dan tahun 2010 saya masuk ke susteran SSCC dan menjadi, ya bukan aspiran sih, saya langsung postulan pada saat itu. Titik terendah dalam kehidupan membiara di dalam pengalaman hidup saya adalah saat saya menderita sakit karena jatuh, sehingga saya mengalami slip disc atau saraf kejepit di 3 lumbar.
Saat itu saya mengalami keputusasaan. Saya pikir dalam permenungan saya, kalau saya sakit, untuk apa saya tetap dibiarkan? Atau saya tidak bisa melayani. Namun saya bertemu dengan suster senior yang sudah sepuh. Dia berasal dari Spanyol, namanya Suster Paloma Akhiri. Saat itu beliau meneguhkan saya. Beliau berkata, saya mengalami sakit yang jauh lebih parah dari kamu. Begitu penuturannya. Tapi saya masih bisa melayani sampai saya tua. Kata-kata beliau itulah yang membuat saya bangkit bersemangat untuk terus berjuang. Sehingga akhirnya berangsur-angsur saya sembuh dari sakit. Dan memang berkat rahmat Tuhan, saya mengalami itu sampai sekarang. Saya masih sehat dan bisa terus melayani. Pastinya benar, karena perjalanan itu tidak gampang juga ya. Ya asik, ada asiknya, ada juga tantangannya. Terlebih ya mungkin di usia sekarang, usia saya yang sudah agak tua masuk biara itu, saya diperhadapkan kuliah dengan sistem yang berbeda. Itu ya daya tangkap saya yang tidak begitu up to date dengan pendidikan. Ya saya kadang mengalami di situ terjatuh, kadang juga di sisi lain ya pada saat itu juga ada pencarian tentang identitas saya pada proses-proses tertentu. Ya di situ ketika mau melihat memproses diri sendiri itu kadang ya ada kesulitan, dan puji Tuhan sih sampai saat ini dengan keadaan yang sudah mengetahui bagaimana background keluarga, mengetahui diri saya sendiri, bagaimana rahmat Tuhan, ya puji Tuhan sampai sekarang masih bersyukur dan bisa masih menjalani hidup sebagai seorang suster di STCC. Saat saya melayani dan melihat ada semangat baru, ada senyum, ada kemauan untuk berjuang dari orang yang kami dampingi. Untuk saya itu hal yang sangat membahagiakan. Karena saya bisa melihat kehidupan baru dari orang yang kita dampingi. Pengalaman membahagiakan itu ada beberapa aspek ya dalam, ya contohnya dalam pelayanan itu kebetulan pelayanan kita suster STCC itu adalah masuk ke ranah yang memang mungkin sesuatu yang ekstrim gitu. Kita melayani orang-orang yang sangat miskin, langsung hidup bersama mereka, berbaur dengan mereka. Itu yang bagi saya yang sangat membahagiakan sekali ketika bisa hidup bersama mereka, memberikan apa yang kita miliki, mendoakan mereka, dalam juga adorasi kita tetap membawakan mereka. Itu sesuatu yang kepuasan, ikut ambil bagian dalam ya untuk dunia, untuk masyarakat, untuk orang-orang di sekitar. Dan juga itu hidup komunitas yang kadang ya unik, ada tantangannya, tapi di situ saya merasakan itu pertumbuhan dalam bagaimana mengampuni, mengasihi sesama para suster saya atau orang-orang yang ada di sekitar saya. Itu saya rasakan sangat berbeda ketika saya juga waktu itu di luar. Jadi selama 7 tahun itu saya merasakan bahwa hidup komunitas itu memang sesuatu yang unik, tantangan, tapi juga sangat membahagiakan ketika kita sama-sama bisa melihat tertawa bersama, bersedih bersama, konsen bersama, dan membuat proyek bersama. Itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Hidup bakti itu saya simbolkan seperti sinar matahari. Sinar matahari yang membawa perubahan dari gelap menjadi terang. Sinar matahari juga mampu menggerakkan semesta alam, membawa perubahan baru. Begitu yang saya lihat dari
kehadiran kongregasi kami SSCC. Kami hadir sebagai orang-orang berdosa yang menerima rahmat panggilan. Kami hadir di tengah masyarakat, di tengah gereja, menggunakan pakaian yang seperti digunakan oleh masyarakat atau awam pada umumnya. Kehadiran kami seperti sinar matahari yang mampu menerobos dengan kesederhanaannya ke seluruh penjuru bumi. Itulah yang juga kami hidupi. Kami hadir di tengah-tengah dalam seluruh kesederhanaan hidup kami, berada di tengah-tengah masyarakat, berada di tengah-tengah gereja. Kami senantiasa berusaha agar kehadiran kami juga bisa membawa kehidupan baru, perubahan baru bagi orang-orang yang kami layani. Ya, kalau saya simpulkan ya, boleh saya katakan seorang biarawati itu adalah sahabat ya, yang bisa mendengar, setia untuk bisa mendengar, bisa menjadi ya bukan hanya mendengar tapi juga bisa berbagi apapun gitu ya. Itu yang saya rasa selama ini yang kebahagiaan atau memang sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada biarawati juga ya, bisa menjadi teman setiap saat dimanapun itu, tanpa melihat siapapun itu, yang mungkin dengan memberikan kesapaan, kesabaran, keceriaan hidup ya, itulah yang bagi saya juga saya simpulkan sahabat seperti Yesus sendiri yang menjadi sahabat dalam situasi apapun, yang siap merangkul, yang siap melepaskan dan kembali lagi seperti itu. Jadi itu yang pemaknaan atau simbol yang boleh saya lambangkan sebagai seorang biarawati. Nama saya Skolastika Ratna Pumalasari, dan sejak SMP bapak saya sering mengundang saya untuk ikut misa harian di gereja, sehingga kemudian ketika saya sadar bahwa saya adalah anak yang kurang baik karena saya sering tidak patuh dan hormat pada orang tua, membuat saya bercita-cita ingin bertobat. Suatu hari ketika melihat saudari sepupu saya yang berpakaian biarawati dengan pakaian putihnya, membuat saya tertarik menjadi orang yang suci. Dan setelah 2 tahun bekerja di perusahaan farmasi di Bandung, saya kemudian memutuskan untuk menjadi biarawati dengan persetujuan orang tua saya, yaitu pada bulan September tahun 1998, di mana waktu itu saya diterima sebagai postulan meskipun masa penerimaan sudah lewat. Dan dalam kehidupan saya sebagai biarawati, titik terendah saya adalah ketika saya merasa sulit untuk memaafkan. Dan yang paling membahagiakan adalah banyak sekali mukjizat-mukjizat dari Tuhan Yesus yang terus saya alami di dalam kehidupan, khususnya dalam keadaan yang paling sulit, di mana di mata manusia tampaknya tidak mungkin, tetapi Tuhan Yesus menunjukkan mukjizatnya. Dan simbol hidup membiara buat saya adalah kata-kata ini: Tuhan Yesus nomor 1 dalam setiap situasi.